Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Nur Alfisyah Nazila dari kelas 6 shift 1 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. So, hari ini saya akan mereview apa saja sih materi yang telah kita bahas dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Untuk lebih detailnya, kita simak yuk video selanjutnya. Keep on watching. Akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih materi yang telah kita bahas pada pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Nah, untuk yang pertama ada uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukurnya valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar, atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Nah, suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji ini adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian ini dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Untuk tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan nilai koefisien reliabilitas. Nah, reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RFX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar dari 0,700. Nah, adapun hubungan antara reliabilitas dan validitas, meskipun uji reliabilitas dan validitas terkesan memiliki konsep yang berbeda, namun pada dasarnya kedua hal tersebut saling berhubungan. Nah, beberapa hal yang menunjukkan hubungan tersebut adalah yang pertama, pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Nah, kekurangan dari reliabilitas yang dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid, namun apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya berbeda. Nah, yang kedua ada pengukuran reliable namun tidak valid. Proses ini atau proses pengukuran yang dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat sehingga reliabilitas datanya dapat tercapai namun penilaiannya tidak valid. Lalu yang ketiga ada pengukuran valid namun tidak reliable. Nah, secara umum hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan multipersepsi bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Kemudian yang keempat ada pengukuran valid dan reliable. Hal ini adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Nah, oleh karena itu diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Nah, untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita bisa menggunakan aplikasi atau software SPSS. Nah, sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, SPSS ini memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. SPSS ini biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Nah, untuk aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Nah, dengan perkembangan zaman, SPSS juga digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan,
optimisasi, pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data atau seleksi kasus, penajaman file atau pembuatan data turunan, dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Untuk menu yang terdaftar pada SPSS seperti data sistek, yaitu dokumen SPSS berupa data, lalu ada output, yaitu dokumen yang berisi hasil running out SPSS, serta script database, yaitu dokumen yang berisi tentang running out SPSS. Kemudian kita membahas tentang regresi linear OLS. Nah, regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang dalam bahasa Inggris yang disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Nah, syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dilakukan atau dapat dikatakan BLUE. Nah, BLUE ini adalah singkatan dari Bayes Linear Unbased Estimation. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Yuk kita simak. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Adapun jenis-jenis dari uji asumsi klasik ini, yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pasalnya, model regresi yang baik dan tepat merupakan regresi yang memiliki distribusi residu secara normal. Maka dari itu, uji normalitas tidak digunakan untuk setiap variabel yang ada pada penelitian, tetapi digunakan untuk nilai residunya. Sementara untuk melakukan tes normalitas, kita bisa menggunakan beberapa tes, yaitu seperti tes histogram, tes normal p-plot, tes chi-square, tes Kolmogorov-Smirnov, atau menggunakan tes Q-ness dan kurtosis. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu salah satu jenis tes asumsi klasik ada yang digunakan untuk perantara mengetahui adanya tingkat korelasi yang tinggi pada dua variabel dalam sebuah penelitian. Sedangkan untuk alat statistik yang biasa digunakan itu seperti FIF atau Variance Inflation Factor, pertimbangan nilai elegan, dan indeks. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji ini merupakan sebuah tes asumsi klasik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lainnya. Nah, metode penelitian yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya heteroskedastisitas ini adalah metode scatter plot atau yang memplot nilai prediktif atau disebut juga nilai z-pred dengan nilai cis yang disebut juga nilai spreadsheet. Nah, model baik ini adalah ketika grafik yang muncul tidak mengandung pola tertentu, misalnya berkumpul di tengah, membesar atau menyempit. Nah, lalu yang keempat ada uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk melihat terjadinya korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, beserta rumus T-1 yang terdiri dari pengujian adanya pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, uji autokorelasi ini hanya dilakukan pada data time series atau runtun waktu, sehingga tidak ada atau tidak perlu dilakukan pada data cross-section. Data cross-section yang dimaksud yaitu penjelasan data yang diperoleh dari kuesioner dengan pengukuran secara serempak pada saat bersamaan untuk semua variabel. Biasanya untuk tes asumsi klasik jenis ini akan menggunakan uji Durbin-Watson yang dapat mendeteksi autokorelasi dengan akurat. Lalu yang kelima ada uji linearitas, yaitu tes asumsi klasik jenis linearitas merupakan salah satu yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier pada model yang dibangun. Nah, uji jenis ini terdiri atas beberapa jenis, mulai dari scatter plot, analisis grafik residual, metode estimasi kurva, hingga perbandingan eta dan R kuadrat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang analisis regresi data panel. Nah, secara prinsip data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross-section. Nah, data panel ini biasa disebut dengan pula data longitudinal atau data runtun waktu silang cross-sectional time series, di mana banyak objek penelitian misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada dua periode waktu atau lebih yang dilakukan atau diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Nah, regresi data panel adalah
cross section atau data beberapa perusahaan, dan data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian. Nah, penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan dari data panel ini adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah data yang diteliti semakin banyak, sehingga data penelitian dapat memenuhi persyaratan dan sifat-sifat statistik, di mana jumlah minimal data yang layak untuk diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Untuk model regresi data panel, yaitu yang pertama ada Common Effect Model atau bisa kita sebut dengan CEM. Nah, ini merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model atau FEM ataupun Random Effect Model atau REM. Dalam regresi data panel, asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel ini dengan model CEM dalam asumsi yang menganggap bahwa intercept slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Lalu yang kedua ada Fixed Effect Model atau bisa kita sebut dengan FEM, yaitu model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Ada dua asumsi dalam Fixed Effect Model, yaitu yang pertama ada asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu, yaitu estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu atau sampel. Nah, yang kedua ada asumsi slope konstan tetapi interceptnya bervariasi antar sampel dan antar periode waktu, yaitu estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu atau sampel maupun perbedaan periode waktu data yang dianalisis. Lalu yang ketiga ada Random Effect Model atau bisa kita sebut dengan REM. Nah, pada model ini didistribusikan bahwa perbedaan intercept dan dari konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Nah, untuk menganalisis dengan metode random effect ini ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel baik independen maupun dependen, maka harus ada minimal 3 objek data cross section. Nah, ada dua asumsi dalam model random effect yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Lalu yang pertama ada asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel. Nah, asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope. Lalu asumsi yang kedua yaitu asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Nah, asumsi ini didasari adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope baik secara antar waktu maupun antar sampel. Nah, perbedaan intercept ini terjadi dalam asumsi karena pengaruh residualnya. Nah, untuk analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Dan untuk menguji analisis regresi data panel ini, kita menggunakan software eViews. Nah, eViews ini adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika jenis runtun waktu atau time series. Nah, software atau perangkat lunak tersebut dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang dinamakan Quantitative Micro Software atau QMS. Nah, tepatnya pada tahun 1994. Pada tahun 2007, perusahaan tersebut telah mengeluarkan versi 6.0 dan untuk saat ini banyak sekali versi yang keluar dan yang paling terupgrade-nya yaitu versi 12. Untuk selanjutnya kita membahas tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau
OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square ini adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi yang digunakan dalam bentuk CHAM dan FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau RAM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model ini menggunakan pendekatan general least square atau GLS. Nah, dalam teknik estimasinya untuk uji asumsi klasik terdiri atas uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji loh dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau bisa kita kenal dengan uji F yang digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependennya. Nah, hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Adapun hipotesis untuk uji kelayakan model yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabelnya. Dan jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian hipotesis untuk berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel dependen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05, maka HA-nya ini diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, untuk hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya atau terkaitnya. Nah, semakin besar hasil R-squared-nya akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Untuk nilai R-squared yaitu berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1, dan jika nilai R-squared sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Dan jika nilai R-squared sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Selanjutnya uji T. Nah, uji T ini menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Nah, hipotesis dalam uji T ini berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabelnya. Jika T statistik lebih kecil dari T tabelnya, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Nah, namun sebaliknya jika T statistiknya lebih besar dari T tabelnya, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan probabilitasnya. Nah, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Lalu ada teknik pemilihan model regresi pada data panel. Yang pertama ada uji Chow. Nah, uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section F dan cross section C square.
Lalu yang kedua ada uji Houseman. Nah, uji Houseman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bridge-Pagan. Untuk video tutorialnya, kalian bisa cek langsung di pertemuan sebelumnya ya, dan untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi box. Nah, jadi itu adalah review dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah!